Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara menjadi YouTuber dari nol sampai dengan bisa dapat uang. Nah, tapi sebelum menuju ke caranya, ada tips dan trik penting yang teman-teman harus terapkan juga. Baik yang akan mulai nanti, atau teman-teman yang sudah mulai, tapi mungkin masih melupakan beberapa tips dan trik penting yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, teman-teman harus menentukan tujuan. Ada banyak banget orang membangun channel YouTube ya tujuannya, misalnya untuk personal branding ya, untuk menjual produk atau jasa tertentu, atau untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang sekedar ingin berbagi, ingin sharing, ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, apapun tujuannya, teman-teman harus menentukan dulu. Karena dengan tujuan yang jelas itu akan memperbesar kemungkinan untuk menuju kesuksesan channelnya. Berbeda halnya kalau teman-teman masih abu-abu dari awal. Yang penting mulai dulu, belum ada tujuan. Nah, itu bisa jadi mungkin semangatnya di awal ya, gonta-ganti strategi, gonta-ganti jenis konten, dan akan mempersulit ya atau memperlambat kesuksesan channelnya. Jadi ditekankan kembali bahwa menentukan tujuan di awal itu penting. Apa sih tujuan kita membangun channel YouTube ini? Lalu yang kedua, penting juga untuk teman-teman siapkan mental ya. Nah, walaupun ini bukan satu hal yang sakral, misalnya bukan untuk tes masuk kerja, bukan ujian skripsi gitu ya. Tapi mental di sini penting untuk kita persiapkan saat kita akan memulai membangun channel YouTube. Karena saat kita sudah membangun channel YouTube ya, artinya kita juga sudah menjadi publik, menjadi bisa dikenal banyak orang, diketahui banyak orang ya. Dan di situ nggak semua orang akan mendukung kita teman-teman. Ada saja orang-orang yang mungkin akan menjatuhkan, yang membanding-bandingkan karya kita dengan karya orang lain gitu ya, yang menyangkal pendapat kita dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari komentar-komentar negatif ya di konten kita, dan juga mungkin hal-hal yang negatif lainnya, itu harus kita persiapkan mentalnya dari awal. Sehingga apapun yang terjadi, ingat kembali tuh dengan tujuan awal kita. Nah, kalau kita punya tujuan yang kuat, tentu apapun yang terjadi ya, mental kita sudah siap. Kita sudah terus maju, kita bisa terus berkarya sampai dengan mencapai tujuan yang kita tetapkan. Kemudian hal penting yang ketiga, sebelum mulai membangun channel YouTube, teman-teman harus persiapkan juga hal-hal teknis dari awal ya. Hal-hal teknis ini harus kita persiapkan sesuai dengan jenis kontennya. Apakah kita mau menggunakan kamera HP saja atau perlu kamera yang profesional ya? Mau syuting di luar ruangan atau di dalam ruangan? Perlu lighting tambahan atau enggak ya? Perlu menggunakan mikrofon jenis apa? Yang clip on kah atau yang seperti ini? Atau cukup dengan mikrofon yang ada di handphone gitu ya? Itu harus kita persiapkan dari awal. Jadi agar nanti saat kita proses produksi sudah sesuai dengan konsep yang kita inginkan, akan menjadi cepat ya. Daripada saat kita sudah semangat, sudah punya tujuan, sudah siap mental, lalu saat akan memproduksi, setiap kali akan produksi kita masih mencari-cari cara. Nah, menurut saya itu 3 kategori hal penting yang harus dipersiapkan sebelum kita mulai membangun channel YouTube. Setelah kita siap dengan 3 persiapan besar itu, maka kita bisa masuk ke caranya ya. Cara teknis dalam membuat atau membangun channel YouTube, menjadi YouTuber dari nol sampai dengan bisa dapat uang. Oke, yang pertama kita tentunya harus menyiapkan akun ya, akun Gmail ya. Tentunya teman-teman mungkin sudah punya akun Gmail, tapi kalau misalnya mau membuat dari awal juga bisa ya. Nah, tentang hal ini saya sudah pernah buat videonya ya di channel ini. Ada bagaimana cara kita membuat akun Gmail sampai dengan membuat channel ya, dengan menggunakan HP saja. Dan kalau teman-teman mau menggunakan laptop atau komputer juga tentunya caranya kurang lebih sama. Yang perlu ditekankan di sini adalah teman-teman harus bisa menentukan dulu nama channelnya ya, sesuai dengan tujuan awal. Kalau teman-teman tujuannya misalnya untuk personal branding atau akan membuat channel dengan nama teman-teman sendiri, itu juga nggak masalah. Tapi kalau tujuannya misalnya untuk menjual produk ya, atau menjadi brand dari produk teman-teman, ya teman-teman bisa gunakan nama channel sesuai dengan nama brandnya. Oke, setelah kita sudah siap dengan nama channel yang pilihan kita, yang paling tepat, maka berikutnya kita menentukan jenis kontennya. Nah, teman-teman bisa melakukan riset
ya melakukan pencarian jenis konten tersebut, apakah sudah ada yang membuatnya, sudah banyak atau belum penontonnya. Nah, teman-teman bisa menentukan juga berdasarkan hobi, tapi juga disesuaikan dengan pasar ya, atau dengan target penonton kita. Misalnya kita punya suatu hobi, tapi kalau di situ nggak ada pencarinya, nggak banyak peminatnya, ya tentu saja akan sulit untuk mendapatkan penonton. Nah, tentang riset kata kunci ini saya juga sudah punya videonya ya. Teman-teman bisa menggunakan TubeBuddy misalnya, atau bisa menggunakan di browser pencarian YouTube saja juga bisa untuk melihat seberapa banyak pencari atau penonton di niche yang kita pilih tadi. Dan yang ketiga, setelah menentukan temanya atau niche apa yang akan kita ambil, kita baru proses untuk pembuatan videonya. Konsepnya mau seperti apa? Mau tampil wajah kah? Atau menggunakan footage yang gratis ya dari internet? Atau kita akan membuat footage sendiri, akan syuting sendiri? Nah, itu kita tentukan juga. Teman-teman juga harus memperhatikan tentang hak cipta, sehingga jangan seperti beberapa teman yang akhirnya menyesal sudah membuat banyak video dari awal ya, tapi kurang memperhatikan hal-hal seperti konten berulang, konten yang digunakan ulang. Akibatnya setelah memenuhi syarat ya, mengajukan monetisasi untuk bergabung di YouTube Partner Program, akhirnya ditolak karena konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Teman-teman bisa pelajari tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Di channel ini saya sudah ada beberapa videonya, silakan bisa dicari yang paling sesuai ya. Lalu yang keempat ya, setelah teman-teman sudah siap dengan kontennya, maka lakukan upload dengan benar, memberikan judul yang benar, deskripsi yang sesuai, kemudian thumbnail yang menarik ya, kata kuncinya juga, maka itu akan meningkatkan tingkat kesuksesan kita. Kemudian berikutnya, teman-teman harus upload secara konsisten. Nah, ini penting banget untuk yang masih awal-awal membangun channel YouTube. Karena dengan upload yang konsisten itu akan meningkatkan kesuksesan channel kita, akan semakin mudah untuk mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan penonton. Oke teman-teman, jika persiapan awal sudah dimulai, sudah mulai membuat konten dan sudah sampai dengan konsisten untuk upload videonya, maka selanjutnya ya, jika teman-teman tujuannya untuk bergabung dalam YouTube Partner Program, ikuti prosesnya sampai dengan bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan untuk tahun 2023 nanti ada pilihannya, yaitu mendapatkan 1000 subscriber, mendapatkan 4000 jam tayang, atau 10 juta penayangan video short. Kalau teman-teman mau menggunakan jalur monetisasi dengan menggunakan video short. Kemudian setelah terpenuhi syarat untuk monetisasi bergabung dalam YouTube Partner Program, tinggal lanjutkan saja dengan proses pendaftarannya ya. Nanti teman-teman akan mengikuti langkah untuk pendaftarannya ya, bergabung dalam YouTube Partner Program dan bisa mendapatkan penghasilan dari konten yang kita buat. Dan masalah besar atau kecilnya penghasilan seorang YouTuber ini, saya juga sudah pernah jelaskan ya bagaimana caranya ya. Jadi gaji atau pendapatan seorang YouTuber itu beda-beda ya. Bukan tergantung pada jumlah subscriber ya, tapi tergantung banyaknya view atau penayangan dan juga berapa CPM yang dia dapatkan ya. Nanti teman-teman bisa tonton lagi videonya tentang bagaimana penghasilan seorang YouTuber ada di channel ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau mendapatkan penghasilan di luar AdSense, di luar periklanan bergabung di YouTube Partner Program, teman-teman juga bisa menempelkan link afiliasi, bisa menjual produk, atau bisa kerjasama dengan brand tertentu. Tentu itu bisa menambah penghasilan atau menjadi cara lain untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang dari channel YouTube yang kita bangun. Jadi begitu ya ringkasan bagaimana cara menjadi seorang YouTuber dari nol sampai dengan bisa menghasilkan. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi, bisa bermanfaat untuk semuanya, teman-teman yang baru akan membangun channel YouTube atau yang sudah mulai tapi belum menerapkan cara-cara yang tepat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.